pemateri pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Waraswati, pemateri pertama dari kelompok 4, akan membahas tentang lembaga pembiayaan syariah. Adapun yang akan saya bahas di sini, terlebih terima kasih saya ucapkan kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Pertama di sini saya membahas tentang konsep dasar perusahaan syariah. Pertama, pengertian perusahaan pembiayaan syariah merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan. Ada 4 kegiatan usaha lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu sewa guna usaha, yang kedua anjak piutang, yang ketiga usaha kartu kredit, dan keempat pembiayaan konsumen. Selanjutnya yaitu pendirian perusahaan pembiayaan. Sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan pembiayaan, terutama kita akan melakukan berbagai prosedur tata cara pendirian yang sudah ditetapkan persyaratannya. Persyaratan izin usaha hingga pembinaan dan pengawasan perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya akad yang digunakan, penerapan akad pada sumber pendanaan. Di sini ada 4 akad. Yang pertama, pendanaan mudharabah mutlaqah, yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan melalui akad sebagai penyandang dana atau sahibul mal yang membiayai 100% modal kegiatan untuk sebuah proyek yang tidak ditentukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan. Dan di sini keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dalam akadnya. Yang kedua, di sini ada pendanaan mudharabah musyarakah, ialah pendanaan yang diperoleh perusahaan melalui akad sebagai penyandang dana atau masih sahibul mal yang masih itu mana soalnya. Selanjutnya itu pendanaan mudharabah musyarakah, yaitu yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana sahibul mal, di mana sahibul mal ini dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola atau mudarib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi dan keuntungan usaha, dan nantinya usaha ini dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akadnya. Yang terakhir yaitu pendanaan musyarakah atau equity participation yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resikonya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan bersama. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perusahaan leasing syariah. Adapun pengertiannya yaitu merupakan perusahaan yang melakukan tindakan pengalihan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dari suatu perusahaan.
ke perusahaan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Adapun manfaat leasing syariah diantaranya yaitu yang pertama yaitu lesi atau penyewa guna usaha dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Maksudnya yaitu sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lesi mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik, yaitu sebagai sewa aktiva yang digunakan. Lesi tidak perlu menanggung biaya perawatan, yaitu seperti pajak dan asuransi. Adapun pihak yang terlibat yaitu yang pertama penyewa guna usaha atau lesi. Perusahaan atau perorang yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha, yaitu lessor. Dan yang kedua yaitu perusahaan sewa guna usaha atau lessor, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal secara finansial atau kapital. Sekian, mungkin cuma itu. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang berkaitan dengan anjak piutang syariah, di mana anjak piutang atau factoring merupakan transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan anjak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, manfaat anjak piutang. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan nasabah. Anjak piutang merupakan sebuah penolong atau tunai mengalir perusahaan yang melakukan obral secara kredit sehingga dana yang diperoleh dari penjualan aset kepada perusahaan anjak aset akan memperlancar kegiatan produksi dibandingkan dengan sehingga produsen tersebut menagih secara sendiri kepada kreditor. Adapun manfaat secara makro, di mana anjak piutang perusahaan anjak aset melakukan pengembalian aset secara pra pembayaran atau pembayaran di muka, di mana akan membawa efek uang pengganda sehingga dapat meningkatkan percepatan uang habis yang pada jumlahnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun prinsip operasionalnya, di mana usaha anjak piutang syariah dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah, yang di mana wakalah bil ujrah ini ialah pelimpahan kuasa oleh satu pihak atau al-muwakil kepada pihak lain atau al-wakil dalam hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan ujrah. Selanjutnya, proses transaksi anjak piutang, di mana konsumer akan melakukan penjualan kepada di mana supplier akan menjual barang atau jasanya kepada konsumer. Selanjutnya dikarenakan cash flow, supplier akan mewakalkan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang, di mana setelah disetujui atau melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumer. Setelah itu, supplier akan memberikan data atau tagihan atau faktur-faktur kepada perusahaan anjak piutang. Setelah itu, supplier akan melakukan kontrak persetujuan wakalah bil ujrah tagihan di antara supplier dengan perusahaan anjak piutang, di mana supplier akan mendapatkan pelunasan dari perusahaan anjak piutang. Setelah itu, ketika jatuh tempo, perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan kepada konsumer. Nah, di mana konsumer akan melakukan pembayaran atau pelunasan atas barang atau jasa yang dibeli tersebut kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang akan melakukan pembayaran atau pelunasan secara sekaligus kepada supplier. Sekian dari saya. Selanjutnya saya
berikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumer atau consumer finance merupakan kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan 3 akad, yaitu akad murabahah, salam, dan istisna. Ya, akad murabahah yaitu nasabah mengajukan permohonan untuk mengadakan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Selanjutnya, jika pemohon nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nah, nasabah membayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara cicilan atau rentang waktu yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya, bank membeli barang ke dealer secara tunai agar langsung diantar ke nasabah. Nah, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank, sehingga bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Selanjutnya yaitu akad salam, yaitu dari skema di sini ada 2 pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual sebagai A dan pembeli B. Nah, si B ini membeli produk berupa traktor. Karena traktor tersebut tidak bisa disediakan secara langsung, maka si B melakukan akad salam kepada si A. Nah, si A menjelaskan secara spesifik tentang traktor yang ia inginkan. Nah, setelah dijelaskan, kemudian melakukan kesepakatan. Traktor tersebut akan dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan akan diselesaikan dan dikirim ke A atau pembeli. Selanjutnya, akad istisna, yaitu nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Kemudian setelah disepakati, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Nah, sembari menunggu barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank yang bisa berupa bayar di awal atau cicilan. Nah, ketika barang tersebut jadi, maka barang yang akan dikirimkan langsung kepada nasabah yang memesan. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk pemateri kelima, dipersilahkan. Materi kelima, Rosiana Sriwundari, dipersilahkan. Halo? Hati-hati. Rosiana Sriwundari. Sibuk urus buket.
Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kartu kredit syariah. Mohon maaf sebelumnya kamera saya jelek karena HP saya rusak. Langsung saja, kartu kredit syariah atau yang disebut dengan Bid'ah al-i'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya, serta terkait dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip kebijakan yang bersifat syariah. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan juga kebijakan yang ditetapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah. Akad dalam kartu kredit syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip yang Islami. Maka hal itu tentu akan membuatnya berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan juga bank penerbit kredit. Hal ini tentu saja menjadi sebuah nilai lebih bagi nasabah yang menggunakan kartu kredit syariah karena mereka bisa menggunakan fasilitas kartu kredit yang memang benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad yang di dalamnya. Yang pertama, ada namanya akad kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pinjaman transaksi. Yang artinya, bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak peminjaman di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu kredit atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM. Yang kedua, ada akad qodrah. Akad qodrah ini merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM. Yang ketiga, ada akad ijarah. Akad ijarah ini merupakan sejumlah biaya keanggotaan atau iuran tahunan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sesuai bentuk imbalan jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah. Dan yang terakhir, akad syarf. Akad syarf ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Sekian dari saya pemateri terakhir, kembali ke moderator. Terima kasih untuk materi kelima. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Dipersilahkan untuk bertanya kepada para audiens mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Oke, baik. Sebelum itu Bapak absensi terlebih dahulu ya. Oke, baik, sebentar. Baik, kita absensi terlebih dahulu dari kelas C ya. Novita Handayani ada? Hadir, Pak. Oke. Lalu Muhammad Reza? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Baik, Widya Astuti? Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir ya. Winda Aryani? Hadir, Pak. Hadir. Dewi Asri Wulandari? Hadir, Pak. Hadir. Nur Khalifah? Nur Khalifah? Nur Khalifah nggak ada ya.
Eka Fatmawati. Hadir, Pak. Hadir. Aldayani. Aldayani. Aldayani nggak ada ya. Amirul Ain. Amirul Ain. Amirul Ain nggak ada ya. Alfira Waraswati. Hadir, Pak. Muhammad Nizar Zulmi. Hadir, Pak. Hadir. Selviani Pakerosa. Selviani Pakerosa nggak ada. Dayati. Hadir, Pak. Iin Safira. Hadir, Pak. Hadir. Zulhimati Syarifah. Zulhimati Syarifah. Zulhimati nggak ada. Ahmulizam. Hadir, Pak. Novianti. Hadir, Pak. Novianti hadir. Hai Atil Kholidia. Hai Atil. Hai Atil nggak ada. Siti Fitria Ramdhani. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana Sri Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Sapari. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ira Zulfia. Ira Zulfia. Ira Zulfia nggak ada. Meli Lovliana. Meli Lovliana. Oke. Utin Lestari. Utin Lestari. Utin Lestari nggak ada. Muhammad Diki Wahyudi. Hadir, Pak. Hadir. Fitriani. Hadir, Pak. Hadir. Dina Mariana. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yohana. Devi Yohana. Devi Yohana nggak ada. Mirnawati. Mirnawati. Mirnawati nggak ada. Mirnawati izin, Pak. Nggak ada kuota. Oke, Faizul Ikram. Faizul Ikram. Faizul Ikram nggak ada. Sehani. Hadir, Pak. Suci Hikmah Dira. Hadir, Pak. Dinda Maisarah. Hadir, Pak. Hadir. Argian Hasari. Argian Hasari. Argian Hasari nggak ada. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad nggak ada. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Nggak ada. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Sofi Anissa. Sofi Anissa. Nggak ada ya. Oke, baik, yang kelas C yang tidak hadir adalah Nur Khalifah, Aldayani, Amirul Ain, Selviani Pakeroso, Zulhimati Syarifah, Hayatil Holidia, Ira Zulfia, Utin Lestari, Devi Yohana, Mirnawati, Faizul Ikram, Argian Hasari, Hamdun Ahmad, Muhammad Rizky Ramadan, Sofi Anissa. Oke, sekarang yang kelas D ya. Yang kelas D.
Asnuwardin. Hadir, Pak. Hadir. Rosita. Rosita hadir. Yeni Ningsih. Yeni Ningsih. Yeni Ningsih. Nggak ada ya. Samsidah Usman. Samsidah Usman. Samsidah Usman. Nggak ada ya. Muhammad Nur Afzal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti nggak ada. Halim Akio Saleh. Halim Akio Saleh. Halim Akio Saleh nggak ada. Zairanis Puryawati. Zairanis Puryawati nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Pak. Oke, Zairanis hadir ya. Suhada. Suhada. Suhada nggak ada. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati nggak ada. Muhammad Miki. Hadir, Pak. Hadir. Lidiawati. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Ilmi. Hadir, Pak. Hadir. Ilyani Safitri. Hadir, Pak. Nur Yasmin Adila. Nur Yasmin Adila. Nur Yasmin Adila nggak ada. Teguh Maulana Edward. Teguh Ya, Pak. hadir. Zuriatun Toyibah. Zuriatun Toyibah. Zuriatun Toyibah nggak ada. Anggun Nisha. Anggun Nisa. Anggun Nisa nggak ada. Meli Hikmasari. Meli Hikmasari. Meli Hikmasari nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Ya, Meli Hikmasari hadir ya. Ya, Pak. Jalaluddin. Jalaluddin. Jalaluddin nggak ada. Baik Yuyun Sriwaningsih. Baik Yuyun. Baik Yuyun nggak ada. Hilda Bara. Hadir, Pak. Hilda Bara hadir ya. Winda. Winda. Hadir, Pak. Hadir. Siti Yanti. Hadir, Pak. Hadir. Irawan S. Hadir, hadir. Hadir. Wan. Uswatun. Hadir, Pak. Hadir. Elsa Fitri Ramdiani. Elsa Fitri. Elsa Fitri Ramdiani ada. Baik Asmiati Adawiyah. Hadir, Pak. Hadir. Baik Asmiati hadir. Hadir. Randy Sanjayadi. Hadir, Pak. Randy hadir. Nur Hidayati. Hadir, Pak. Hadir. Sapna Nurdiana. Sapna Nurdiana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Baik Novi. Baik Novi. Baik Novi, Listina Chandra. Baik Novi, nggak ada. Rosiana Febriana. Hadir, Pak. Hadir.
Nini Purwati. Nini Purwati. Nini Purwati. Nini Purwati Abdul Ghani. Nggak ada. Kusman Izin Hernawan. Pak, dia lagi nggak hadir. Oke. Kusman Hernawan. Kusman hadir ya. Oke, ada yang baru hadir mungkin? Silakan. Siapa? Hadir Pak, Nur Halifah dari kelas C, soalnya keluar masuk dari tadi jaringan. Oke, baik. Nur Halifah, sebentar. Ya, kelas C Nur Pak. Halifah Anggun hadir ya. hadir Pak itu. Anggun Nisa Pak. Anggun Nisa, kelas apa deh? Kelas D ya? Hadir Zulimati Syarifah juga hadir Pak, kelas C. Sebentar, Anggun Nisa hadir. Dia hilang jaringan saya tadi Pak. Oke. Yang kelas C barusan siapa? Zulimati Syarifah Pak, Zulhimati kelas C. Syarifah. Oke, Zulhimati hadir ya. Oke. Jalaluddin hadir Pak, soalnya tadi hilang sinyalnya. Oh ya, Jalaluddin hadir. Oke. Akio Pak. Siapa? Halim Akio. Halim Akio. Halim Akio Saleh hadir ya. Oke. Siap. Ada lagi yang baru masuk? Silakan. Oke, baik. Yang kelas D yang tidak hadir adalah Yeni Ningsih, Samsidah Usman, Aminarti Julianti, Suhada, Siti Rahmawati, Nur Yasmin Adila, Zuriatun Thoyibah, Baik Yuyun Sriwaningsih, Elsa Fitri Ramdiani, Baik Novi Listina Chandra, Nini Purwati Abdul Ghani. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan presentasinya ke kelompok apa? Kelompok 4 kelas D ya. Silakan bisa coba di share screen PowerPoint-nya. Bisa dibantu mungkin teman-temannya. Rosiana. Siapa yang baru hadir itu di kolom pesan? Selviani. Gigi Pak, baru masuk soalnya dari tadi keluar masuk Oh, sama siapa? sama Devi Yohana. Mana Devi? Lagi sholat Pak. Sholat. Selvia. Kelas. Nanti tak panggil ya. Oh iya. C. C ya, oke sebentar. Iya Pak, makasih. Ya. Teguh. Selviani, oke. Ya. Silakan bisa PowerPoint-nya. Masih proses Pak dulu. Tunggu dulu sebentar. Oke. Teguh. Silakan, mungkin dibantu sama teman-teman yang lain untuk bisa share screen.
Yang kelompok 4 ada Muhammad Nur Abzam, Muhammad Miki, Nini Purwati, Rosiana, sama Rosita. Ya, barusan sudah kelihatan kayaknya itu. Dicoba lagi. Ya. Bisa dimiringin layarnya ya biar kelihatan agak besar. Siapa moderatornya ini? Silakan siapa moderator kelompok 4? Jangan kasih kita lihat WA. Diam, gue diam. Siapa jadi moderator? Muhammad Nur Abzam, Muhammad Miki. Abzam. Siapa kaptennya Muhammad itu? Miki, moderator Pak. Muhammad Miki. Oke, Muhammad. Sudah hadir Muhammad Miki? Hadir dia tadi. Bukaan. Halo. Oke. Oke, mungkin keluar kayaknya Muhammad Miki. Bisa digantikan mungkin. Halo, Oh iya. permisi, Pak. Oke. Halo. Ya, silakan. Ya bisa, bisa. Halo. Pak, udah bisa, Pak. Oke, ya sudah bisa. Baik, kepada kelompok 4 kelas D dipersilakan. Sekali ya. Silakan. Wih, jangan coret-coret, wih. Silakan, sudah bisa dimulai. Woi, kenapa dicoret, woi? Teguh. Irawan punya kerjaan. Irawan. Munang dengan penjelasan dia. Silakan lanjut dengan bercanda, wih. Teguh. Miki. Tidak ada suaranya ini. Silakan, bisa dimulai. Oke. Pembiayaan atau pembiayaan nih? Pembiayaan. Tidak ada suaranya ini. Silakan, mungkin anggotanya yang lain bisa membantu. Miki, ayo mulai Miki. Silakan, mungkin anggota yang lain, Muhammad Nur Abzam mungkin bisa jadi moderator, silakan. Abzan, saya udah sampai ini, Abzan. Udah bisa apa namanya tuh paketan saya. Halo, Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam. Silahkan bisa langsung dimulai ya. Mohon maaf Pak ya, apa namanya itu paketan saya agak terlalu lemot ini. Ya, tidak. Silakan dimulai ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu mohon maaf kepada teman-teman bahwa pelancaran ini. Sebelumnya yang konfirmasi dulu Pak, masalah teman kelompok kita sebenarnya berjumlah 5 orang, akan tetapi teman saya nggak pernah ada kontak sama sekali Pak, nggak ada sama sekali, kabar sama sekali. Ini Oke, dilanjutkan. langsung saja. Pak. Silahkan bisa dilanjutkan. Langsung aja sebelumnya untuk presentasi pertama lembaga pembiayaan syariah. Terlebih dahulu kita harus syariah. Pembiayaan syariah itu ialah menyediakan uang atau tagih dipersamakan dengan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dan juga dalam pembiayaan syariah ini banyak mengatakan bahwa pembiayaan itu adalah pembiayaan syariah itu adalah menyediakan uang atau tagihan yang bersamakan dengan pembiayaan salah satu pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Ada juga mengatakan bahwa pembiayaan syariah itu secara luas, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Mungkin itu aja tentang pengertian pembiayaan syariah. Langsung ke slide ketiga. Langsung selanjutnya tentang jenis-jenis pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan syariah itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu pembiayaan modal kerja syariah. Dalam pembiayaan modal kerja syariah ini memiliki periode waktu pendek atau panjang bagi pengusaha yang memerlukan prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, memberi material untuk bahan baku, hingga perdagangan barang dan jasa. Di pembiayaan modal kerja syariah ini terdapat 2 jenis kontrak dalam pembiayaan syariah. Yang pertama itu pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah atau jual beli. Kalau melalui skema jual beli, kita bisa merasakan manfaat lebih daripada kredit di bank konvensional karena nilai angsuran tetap sampai periode perjanjian berakhir. Kondisi ini juga memudahkan kita dalam melakukan perencanaan keuangan. Sedangkan manfaat menggunakan skema bagi hasil adalah mekanisme pembayaran mana pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal
yang sebagai nasabah. Selanjutnya pembiayaan konsumtif syariah. Ini yang kedua Pak ya. Pembiayaan ini jenis ini diperuntukkan bagi kita yang membutuhkan pembiayaan dengan tujuan dari luar usaha dan bersifat program perorangan. Berbeda dengan pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan ini digunakan untuk nasabah. Akad yang sering digunakan dalam produk ini ada dua, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Pada dasarnya, prinsip akad ijarah hampir sama dengan prinsip jual beli. Perbedaan hanya terletak pada objek transaksinya. Dalam akad ijarah, pembiayaan diberikan untuk suatu jasa. Misalnya fasilitas pembiayaan konsumtif digunakan memenuhi kebutuhan pembelian jasa, paket perjalanan umroh, dan lain-lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya terakhir adalah pembiayaan investasi syariah. Ini yang terakhir ini mengenai pembiayaan investasi syariah ini merupakan pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, realisasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau pengganti. Gunakan biasanya pada pembiayaan investasi syariah ini diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah dan ijarah. Salah satu bank pembiayaan investasi yang bertujuan untuk modernisasi dan efisiensi usaha produktif seperti pembelian tempat usaha atau kendaraan operasional dengan adanya banyak jenis pilihan kontrak dan produk-produknya. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan dalam pemateri pertama. Selanjutnya langsung ke pemateri. Halo, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa fungsi dari Ini saya akan menjelaskan dari beberapa fungsi pembiayaan syariah. Pembiayaan mempunyai peranan dan fungsinya bagi perekonomian, keuangan, dan perdagangan. Yang pertama, fungsinya sebagai pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Pasti para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan demi keamanan dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Uang tersebut oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, dari uang yang ditabung nasabah, lembaga keuangan dapat menyalurkan kepada pengusaha yang hendak memperbesar usahanya atau nasabah yang ingin membuka usaha seperti itu. Selanjutnya pembiayaan, fungsi yang kedua, pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang. Selain mendapatkan keuntungan, pembiayaan syariah juga bersifat tolong-menolong untuk orang yang membutuhkan suatu dana sebagai modal usaha atau sebagai pemenuhan konsumtif. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna dari bahan tersebut meningkat. Misal peningkatan daya guna padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga itu sebagai
Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Maksudnya di sini pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan dia secara tidak langsung akan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Karena dalam kebijakan pembiayaan berarti lembaga keuangan tidak membiarkan uang mengendap di satu orang saja, melainkan uang itu bisa bisa berputar di masyarakat yang membutuhkan dana. Nah, fungsi yang keempat itu pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Jadi setiap manusia itu kan pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Jadi peran lembaga keuangan dengan kebijakan pembiayaan untuk menimbulkan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi dalam diri untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Fungsi yang kelima itu pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana rakyat. Selanjutnya, tujuan dari pembiayaan syariah. Tujuan pembiayaan syariah di sini saya akan membahas yang pertama mengenai profitability atau memperoleh keuntungan. Tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang diperoleh yang dikelola bersama nasabah tersebut. Jadi bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Tujuan yang kedua, safety atau keamanan. Jadi keamanan dari prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa yang diberikan harus betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan tanpa hambatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Rosita, Pak. Rosita. Maaf lagi dengar pembiayaan syariah. Ada 5 konsep. Yang pertama, pembiayaan karena pembiayaan ini seluruh kebutuhan modal atas sesuai kesepakatan. Jenis pembiayaan ini juga bukan persatuan kerjasama di mana usaha
di mana sebagai dana atau sohibul mal dengan mengelola usaha atau dari sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Kemudian pembiayaan mubahah, yaitu dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang, nah kewajiban mengembalikan Suaranya putus-putus ya. Ketika masyarakat dana pembiayaan dilakukan melalui kerjasama usaha antara lembaga pembiayaan dengan nasabah, di mana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Di sini juga seperti kayak investasi. Sini itu saya usaha, kemudian ada lembaga pembiayaan yang ikut menginvestasikan modal keuntungan masing-masing. Jika modal saya lebih besar, keuntungan itu yang saya hadapi juga lebih besar dari lembaga pembiayaan tersebut. Yang keempat, dan membutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang tersebut diantarkan. Yang kelima, pembiayaan istiqnah. Itu pembiayaan belakangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang jasa dengan pembayaran di muka atau pembiayaan syariah produktif, di mana pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang, dan persediaan modal. Kemudian pembiayaan modal kerja untuk terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan kemudian yang kedua, konsumtif syariah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar Suaranya nggak dari jelas usaha ya. dan bersifat perorangan. Berbeda dengan untuk modal kerja.
aktif, artinya dapat menghasilkan keuntungan banyak. Oke, mungkin bisa diteruskan oleh anggota kelompoknya yang lain agar lebih lancar penjelasannya. Silahkan dilanjutkan saja ke pemateri selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai katanya Pak. Jangan lag. Oke, silakan. Baik. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama itu ijrah atau leasing. Ijrah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Salah satu sistem yang dipakai dalam leasing ini adalah dengan sistem musyarakah mutanakisah, yaitu kontrak perkongsian di antara dua pihak yang berkontrak. Kontrak tersebut berlaku apabila salah satu pihak tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang, lalu memerlukan rekan kongsi lain untuk membantunya. Kemudian adanya perjanjian bahwa si penyewa akan membeli barang tersebut dengan membeli saham kepemilikan barang tersebut secara angsuran. Selanjutnya, rukun dan syarat ijarah. Sebagai suatu transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat ijarah adalah yang pertama, kedua orang yang berakad telah balik dan berakal. Dua, adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad. Ketiga, objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan nilai menurut syarat. Yang keempat, barang yang disewakan tidak terpaut hutang. Yang kelima, objek ijarah diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Yang keenam, mengenai upah sewa harus jelas. Selanjutnya, factoring atau anjak piutang. Pengertian factoring adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam luar negeri. Dengan demikian jelas perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan atau pengambil alihan piutang suatu perusahaan. Selain itu, ada beberapa kegiatan anjak piutang. Yang pertama, jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya, yang dikenal dengan istilah fee, dan besarnya dihitung berdasarkan presentasi tertentu. Biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien dan besarnya pun dari kesepakatan yang dibuat bersama. Selanjutnya yaitu sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, sistem jual beli. Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif, misalnya pembelian barang pesanan. Pola ini secara praktik ada 3, yaitu prinsip murabahah, al-istihna, dan as-salam. Yang pertama, jual beli berdasarkan prinsip murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah
bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, jual beli berdasarkan prinsip al-istihna. Al-istihna adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah, pembeli, dan bank. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati dari awal. Akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Jual beli dengan prinsip al-istihna diperuntukkan bagi perusahaan yang punya pesanan barang tetapi tidak mempunyai dana untuk produksi. Selanjutnya, pembiayaan berdasarkan prinsip as-salam. As-salam artinya akad jual beli barang pesanan antara nasabah, pembeli, dan bank. Spesifikasi dan harga barang pesanan berkenaan dengan hasil bumi. Selanjutnya, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam, yaitu berdasarkan prinsip mudarabah dan prinsip musyarakah. Selanjutnya, sistem sewa. Sistem sewa adalah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Menurut ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah atau sewa terdiri dari dua macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muhtahiyah bitamalik, pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah waktina, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah habis materinya ya? Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya. Silahkan, ada yang mau bertanya, mungkin satu penanya dari kelas C dan satu penanya dari kelas D. Silakan. Saya Pak Dinda Maisar. Silahkan Dinda. Yang untuk kelas C saya ingin bertanya terkait dalam prosedur transaksi anjak piutang. Di sana kan ada denahnya. Kita bisa lihat di sana berarti penjualan supplier tidak melalui perusahaan anjak piutang. Itu aja Pak. Silakan yang kelas C bisa dijawab. Silakan yang kelompok 4 kelas C. Saya dari perwakilan kelompok 4. Boleh diulangi pertanyaannya? Ya, baik. Dilihat kan di sana ada denah prosedur transaksi anjak piutang. Nah, kita bisa lihat di sana kan penjualan yang dilakukan oleh supplier tidak melalui perusahaan anjak piutang, malahan langsung kepada si customer-nya. Begitu. Iya.
penjualannya itu langsung ke customer, tapi penagihan nanuknya aja sih, penagihan pembayarannya melalui anjak piutang. Gimana? Gini, penjualannya itu terjadi antara supplier sama customer. Akan tetapi penagihan biayanya itu antara perusahaan anjak piutang ke customer. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Iya. Berarti di sini perusahaan anjak piutang ini hanya Tentang pembiayaannya, bukan penjualannya. ya, terima kasih, itu saja. Oke, baik, Bapak tambahkan sedikit ya. Jadi contohnya misalkan kita belanja ke sebuah perusahaan gitu ya, dan kita belanjanya kredit ngutang gitu, sehingga bagi perusahaan itu dianggap piutang gitu ya. Nah, karena kita nggak bayar-bayar, kemudian susah banget dihubungi dan seterusnya, dan nominalnya juga sudah cukup banyak, sudah berapa lama nggak dapat ditagih, akhirnya si perusahaan tersebut menyewalah jasa perusahaan anjak piutang namanya. Perusahaan anjak piutang ini kerjaannya nagihin utang. Jadi dia memang sudah profesional bergerak di bidangnya, tugasnya ya nagih utang gitu ya. Karena sulit ditagih, akhirnya kita sewa jasanya dia buat nagihin utang tersebut ya. Nah, ketika nanti dia sudah kerjasama segala macam, akhirnya perusahaan anjak piutang itu ditalangin dulu lah utangnya tadi itu, utang perusahaan tadi itu dibayarin dulu sama perusahaan anjak piutang ini, kemudian nanti perusahaan anjak piutang ini yang pergi nagih ke konsumen yang berutang tadi. Kira-kira seperti itu dia. Oke, selanjutnya yang kelompok D, mungkin perwakilan satu orang, silakan, ada yang mau bertanya? Disilakan. Untuk kelas D. Ada yang mau bertanya seputar pembiayaan syariah? Cukup? Oke, baiklah ya. Ini waktu kita masih 10 menit lagi, tapi karena sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja sampai di sini ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4, baik yang dari kelas C maupun kelas D, atas presentasinya. Kita berikan tangan yang meriah dulu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.